Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda pimpinan, pengurus dan anggota Al-Hijrah Community yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan kali ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda, pertama saya mohon maaf atas keterlambatan saya yang disengaja. Kok disengaja ya? Ya, saya jujur. Karena undangan itu jam 8.30, pikir saya sampai sini 8.45. Jadi yang 15 buat tadarus. Ternyata ditelepon tadarus maju. Ini ada pengalaman, ada kisahnya. Kisahnya Maret atau April bulan lalu jatah saya. Sampai sini jujur Budia pengurus rungono. Ya, jadi periode kemarin saya nggak tahu bulannya Maret atau April, saya lupa. Bu Marwati yang mimpin tadarus, saya sudah duduk di sebelahnya, nggak ada yang mengenali lama sekali. Kok nggak ada yang mengenali? Maskeran pertama, yang kedua pancen pengurus bae do belum rawuh waktu itu. Sehingga saya berpikir, oh mulainya jam 8:30 itu tadarus. Jadi saya bunyinya 8:30 tadarus. Jadi saya 8.45 sekitar 15 menit nyampe sini gitu Bu. Jadi mohon maaf atas kesengajaan saya. Kalau orang bilang nggak sengaja kan? Saya sengaja, ini memang telat gitu. Jadi waktu tadi ditelepon, wah saya posisi masih disentul, saya bilang gitu. Nggih, Bu Lina ngumpet kemana tadi? Makasih ya, dirimu nggak ajak-ajak aku tadi. Saya dengan Bu Lina ini jauh muter, tapi mepet tembok, gandeng. Jadi kalau banyu saya turah, beliau ya denger. Kalau tower beliau turah, saya ya denger. Weh, banyumu turah gitu. Tapi jarang ketemu, jujur ini tadi ketemu. Masya Allah, mencapai ridho Allah merupakan komitmen bersama. Monggo dibuka surat At-Taubah ayatnya ayat 72. Kalau tidak kelamaan, kalau kelamaan nggak usah dibuka ya. Surat At-Taubah ayatnya 72. Allah Subhanahu wa taala berungkap, wa'adallahul mu'minina wa mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidin. Ya, min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzun adzim. Allah menjanjikan kepada mukmin laki-laki dan perempuan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Mengapa kita harus mencapai keridhaan Allah? Karena tidak ada kemenangan yang lebih agung daripada mendapatkan keridhaan Allah. Ya, jadi keridhaan Allah itu merupakan satu posisi kita tertinggi, kemenangan kita tertinggi. Maka ketika kita melakukan dan mengamalkan sesuatu, hendaklah memiliki satu harapan, mengharapkan keridhaan Allah. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya, di ayat ini keridhaan Allah itu merupakan kemenangan yang agung.
kemenangan yang paling tinggi. Apa itu ridho? Ridho secara bahasa, secara etimologi dari kata ridaya atau yardo dalam bahasa Arab. Kemudian diserap atau diadopsi ya, di dalam bahasa Indonesia yang berarti ikhlas, puas, merestui, legowo bahasa Jawa nih, legowo. Maka dalam hal ridho ini nanti akan ada dua, ridho kita melakukan sesuatu dan ridho atas penerimaan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Ya, jadi ridho itu secara bahasa berarti apa Bu? Ikhlas, puas, legowo, merestui. Saya pernah matur ridho beda dengan izin. Kita sampai di sini karena izin Allah. Tapi maaf, belum tentu Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Izin beda dengan ridho. Ridho lebih tinggi tingkatannya. Kalau saya menganalogikan yang mudah, anak bawa calon pendampingnya. Apakah itu perempuan kalau itu anak laki-laki, bawa laki-laki kalau itu perempuan, ternyata menurut kita nggak baik. Kemudian kita bilang, nak kayaknya nggak pantas jadi imammu, atau kayaknya nggak pantas dia melahirkan anak-anakmu. Tapi anak ini nekat karena cinta mati harus ini. Terus ibunya bilang, ya wes lah nek kowe seneng. Itu izin, tapi itu nggak ridho. Karena hati kecilnya ibu belum ikhlas kalau anak itu menikah dengan dia. Ini izin, tapi nggak ridho. Maka ketika yang keluar itu izin, ya wes sakarmu. Tapi ketika kita ridho, beda lagi. Kamu pengen nikahnya dengan gaya apa? Mau gedung mana? Temanmu yang diundang berapa? Mau seperti apa? Komplit itu bentuk keridhoan orang tua. Karena kita ridho, maka kita ingin menuruti apa yang dia mau. Tapi kalau sekedar izin, ya wes lah, nek ramanut ya kono sakarepmu. Itu kan sudah dapat izin, Bu. Wes kono sakarepmu itu izin, tapi enggak ridho. Ini pun di surat Al-A'raf disampaikan oleh Allah ketika mengizinkan setan menggoda manusia. Itu hanya izin, enggak ridho. Maka Allah ngendika sing iso digoda ya godanen, sing ora ya rasa. Sudah sampai ketemu bedanya ridho dengan izin. Izin itu wis sakarepmu, ning orang gondeli gitu loh. Ridho itu ada keikhlasan, ada sikap legowo, ada sikap berbesar hati untuk menerima semuanya. Ini satu pengertian ridho. Kemudian sekarang kita pasang komitmen. Komitmen kecil atau besar. Komitmen kecil misalnya dalam rumah tangga. Yuk kita menggapai ridho Allah ibu, anak, suami. Yuk kita menggapai ridho Allah dalam komunitas yang lebih gede, Al-Hijrah. Pengurusnya, jamaahnya, semuanya bersama-sama punya komitmen untuk mendapatkan ridho Allah. Jangan sampai pengurusnya dapat ridho, jamaahnya enggak. Atau jamaahnya dapat ridho, yang isi yang enggak dapat ridho. Tapi kita punya komitmen. Ada satu perjanjian yang dalam perjanjian ini kemudian kita harus jaga, kita jaga supaya semuanya mendapatkan keridhaan Allah. Caranya seperti apa? Nah ini cara menggapai keridhaan Allah. Yang pertama adalah ikhlas atau ridho dengan semua takdir. Jadi yang pertama itu ditulis ikhlas dulu. Ikhlas ada dua. Ikhlas menerima takdir dan ikhlas melakukan amal. Ini beda. Kalau menerima takdir itu yang aktif siapa? Allah. Kita pasif, tinggal menerima. Misalnya ada bencana, kita kan tidak berupaya meraih bencana, tapi kita pasif. Kita yang dikenai oleh takdir itu tadi. Nasib gak bagus. Ini berbeda.
dengan ikhlas yang kedua, yaitu kita ikhlas melakukan amal ibadah. Ada dua, ikhlas ada dua. Ikhlas menerima takdir. Ikhlas menerima takdir Allah adalah sikap legowo, nerimo, lapang dada dengan setiap takdir yang digariskan oleh Allah ke kita. Ketika ada kita syukuri, ketika enggak ada kita sabari. Ketika kita sedang dalam posisi bagus, kita banyak bersyukur. Ketika kita ikhtiar, kita banyak tawakal, kita banyak berserah diri. Itu namanya kita ridho dengan takdir yang ikhlas kita. Tapi kalau amal ibadah, kita melakukannya dengan ikhlas, nanti yang ikhlas itu Allah. Allah ridho enggak dengan amal ibadah yang kita lakukan? Oke, ikhlas menerima takdir, enggak usah banyak-banyak, bisa dipersani surat At-Taubah ayat 100. Kalau tadi 72, ini 100, atau surat Al-Maidah ayatnya 119. Kita bisa lihat surat At-Taubah ayat 100 atau surat Al-Maidah ayatnya 119. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di surat At-Taubah ayat 100 disampaikan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa addalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam, diantaranya orang muhajirin dan ansor. Nggak usah saya ceritain panjang betapa susahnya orang muhajirin dan orang ansor. Mereka hidup di negerinya sendiri, Mekah. Kalau sekarang Palestina. Tapi mereka tidak aman, dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, hingga memutuskan dengan Rasul untuk hijrah ke Madinah. Sama tur, hijrahnya orang-orang ini bukan nggak seneng dengan Mekah, tapi karena hidupnya terancam di Mekah. Rasul hijrah bukan karena nggak seneng Mekah. Beliau dilahirkan di Mekah, anak keturunan orang Mekah, nenek moyangnya di Mekah, seperti kita pasti seneng. Tapi beliau pilih. Nah, ketika hijrah ini, baik kaum muhajirin pendatang maupun kaum ansor yang didatangi, sama-sama sedang mendapatkan cobaan dari Allah. Dia pergi tanpa bekal, Mekah Madinah dalam ancaman, sampai naik bukit, turun, sembunyi di gua, itu luar biasa. Tapi apa kata Allah? Jika kalian ridho, nah di sini intinya, ridho dengan apa? Kondisi yang seperti itu, kondisi yang telah ditakdirkan oleh Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi ini dicontohkan, kita itu nggak seberapa pedih kita dibanding orang-orang zaman dulu. Tapi apakah kita terus menerima apa adanya? Oh, kita adzan disuruh membatasi, nek ngono kita terima aja, wong zaman Rasul itu mau sholat aja harus dijaga lebih dulu. Enggak juga, ya. Cuma asalnya begini, kondisi seperti itu saja orang-orang sebelum kita ridho, kok kita kondisi seperti ini kok kurang ridho gitu loh cara mikirnya. Mestinya kondisi seperti ini kita ridho, karena orang-orang sebelum kita jauh kondisinya lebih berat, mereka ridho. Itu intinya seperti itu. Kita makan susah, kemarin lihat harga beras tinggi, harga gula tinggi misalnya. Nah, orang zaman dulu tambah, untuk mendapatkan duit nggak ada, barang nggak ada. Nah, di sini bukan berarti menuntut kita ya wis lah, bukan. Tapi yuk
belajar ridho dengan kondisi yang seperti ini. Itu ridho ketika menerima takdir Allah. Kemudian ketika kita berbuat, ridho ketika kita berbuat. Coba ibu-ibu persani surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat ke-18. Ayat berapa yang ada di dalam surat Al-Kahfi? Dilihat ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Disampaikan, dan bersabarlah engkau Muhammad, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadad wal asyi yuriduna wajhah. Saya ambil yang terkait saja. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhanmu pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaan Allah. Artinya beribadah itu jangan mengharapkan yang lain-lain kecuali keridhaan Allah. Di sini menyeru Allah baik di waktu pagi maupun senja hari. Artinya aktivitas kita dari pagi sampai pagi kembali hendaklah mengharapkan keridhaan Allah. Beramal. Jadi ini sudah dua. Satu ikhlas menerima, dua ikhlas beramal. Oke, komitmen. Sekarang kita sampai ke komitmen. Kita mulai dari mana? Keluarga. Ketika kita sama-sama ingin mencari keridhaan Allah, maka dalam keluarga ini harus kita awali ridho dengan kondisi keluarga kita sebagai sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah. Kita mulai dari keluarga ke komunitas Al-Hijrah. Ketika kita sama-sama ridho, apakah itu pengurus dengan pengurus, jamaah dengan jamaah, maka kita pun tidak memasalahkan ketika apa yang kita harapkan dari manusia tidak muncul. Ekspektasi kita meleset. Saya tadi sebenarnya pengen loh terjadi ini kok enggak. Nah, ketika kita berkomitmen ridho, ayo kita terima kondisi hari ini ridho. Saya terlambat, panjenengan ridho. Mungkin saya menemui sesuatu, golek parkir susah pol, ya, dicepaki sama Bu Novi. Ini masukan bukan untuk saya, tapi untuk ustadz yang lain. Memang sebaiknya dikasih satu space yang tidak boleh ditempati orang lain kalau pengen cepat. Karena terkadang ustadz itu sudah sampai sini, neng golek parkir itu. Saya pernah cerita, saya ini orang yang tidak terkenal sama sekali. Ketika saya parkir, ngisinya di gudean sana Bu. Sudah saya mandek, dibilang, Bu jangan parkir di situ, parkirnya sana. Oke, padahal waduh aku kok telat gitu. Sudah saya muter, parkir di depan masjid. Orang bilang, Bu kalau parkir di depan masjid nanti yang lewat dari situ nggak bisa, Ibu pindah muter sampai golei. Ini Bu, terus bareng pulangnya mungkin beliau ketika ngikuti itu, oh ternyata yang tak suruh muter-muter tadi ustadznya, mungkin gitu ya. Maka ketika pulang dia terus bilang, maaf ya Bu, tadi saya nggak tahu gini. Nah sebaiknya ini usulan panitia, sisakan satu space buat, bisa jadi loh sampai sini sebenarnya nggak telat, tapi karena parkir rononte muter kono yonte muter, nah akhirnya makan waktu 15 menit. Ini misalnya wis telat usul ya ben gitu. Tapi ada kok, ada komunitas yang menyiapkan. Jadi beliau punya ini loh Bu, ini ditulisi, itu diselehke di situ, titip tukang parkirnya, selehke di situ, Ustadz udah selesai, jadi nggak telat. Ya udah besok aku nge-grab aja yang gampang, nggak usah cari parkir gitu kan ya. Ini cerita komitmen apa? Panitia pengen dapat apa? Ketika nggak dapat apa-apa, kalau niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah,
tidak butuh diterima kasihi, tidak butuh dipuji. Kalau pernah saya jadikan satu topeng tidak terbang katanya. Ketika apa, Bu? Dipuji. Juga tidak tumbang ketika dicaci. Maka dalam doa sering saya sampaikan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tinggi hati ketika dipuji dan dari putus asa ketika dicela. Itu langkah untuk menuju keridhaan Allah. Di rumah, ini saya yang pernah matur, mungkin udah bosen dengan cerita saya sampai Tasikmalaya sama teman saya kuliah asli Tasik, masak banyak sekali karena harapan dia saya nginep. Terus saya tanya, andai aku nggak jadi kesini, apa yang kamu rasakan? Saya tanya gitu, Bu. Saya bilang, Selasa anak saya wisuda di Bandung. Ya oke, biar nggak buru-buru, berangkat aja minggu sore nanti nginep di aku gitu, udah disiapin. Terus Senin paginya aku berangkat ke Bandung dari Tasik, nanti ini mampir saya masak. Masya Allah, orang sana punya empang semua, masak aneka macam ikan. Saya tanya, kalau aku nggak jadi mampir, apa yang kamu lakukan? Wah, aku telepon, aku marah-marah, aku ini komplit. Wajar nggak, Bu? Wajar. Terus saya bilang, koreksi niatmu. Ketika kamu memasak niatnya untuk aku, maka aku nggak datang, pasti kamu marah. Tetapi ketika kamu masak niatnya mencari keridhaan Allah, maka ketika aku nggak jadi datang nggak marah, karena kamu akan menemukan solusi. Solusinya apa? Kayaknya udah lebih seminggu aku nggak berbagi pada tetangga. Kayaknya udah lebih seminggu aku nggak ngasih siapa-siapa. Kayaknya lebih dari ini, berarti hari ini temanku nggak jadi datang, aku. Dan itu penyakit, Bunda, karena terikat ini ya, saya nggak jalan-jalan gitu. Itu penyakit. Coba ibu-ibu pagi masak nasi sak magic jar, sayur komplit. Suami pulang sore bilang nggak makan karena sudah makan di mana sama temennya. Bu, kira-kira piye? Ya, pagi hari sudah masak, sudah nyiapkan ini itu, ternyata nggak dimakan. Padahal dalam satu kajian dengan bapak-bapak, saya selalu bilang, sisakan sedikit ruang untuk menikmati masakan istri. Kalau sudah makan di mana-mana, tetap sisakan sedikit ruang di rumah untuk nikmati masakan istri. Karena itu satu bentuk penghargaan. Ini saya sampaikan ke bapak-bapak. Tapi andai sama sekali nggak diicipi, apa yang terjadi? Judulnya mencari keridhaan loh ini tadi. Jawabnya, mari kita berbenah niat. Ketika kita masak niatnya untuk suami, pasti nggak dinikmati suami, gelo dan marah. Yuk kita masak niat ibadah. Niatkan ibadah. Dimakan nggak dimakan, kita sudah dapat pahala karena ibadah. Kalau dimakan, bonusnya ada nilai sedekah. Sudah ibadah, masak, nilai sedekah. Bonus duniawinya mendapatkan kepuasan batin atau kebahagiaan. Yuk kita benahi niatnya. Ketika kita niatnya sudah ibadah, masak sudah dapat pahala, nggak dimakan, pahala kita kalau sabar double. Sambil kita bilang, Pak, besok pagi mau nggak mau nasi goreng. Ya, kenapa nasi goreng? Lah nasinya nggak kemaem kok. Lah ayam gorengnya ya tinggal disuwer-suwer saja dimasuk ke. Ya kan, Bu? Sambelnya ya sambel itu yang dimasuk ke, tinggal nambahi bawang karo ini kan sudah selesai. Itu, Bu. Jadi kita jauh dari kecewa, jauh dari marah ketika kita meniatkan mencari keridhaan Allah. Jadi komitmen. Begitu juga bapak, andai ini ada bapak-bapak,
Ayo belajar ridho. Istrinya masak kasinan, alhamdulillah istriku pinter, hemat. Kalau keasinan kan hemat Bu, makan sedikit saja sudah cukup, ya kan? Kalau kemanisan, alhamdulillah istriku tahu diri kalau aku suka hipertensi, kan gitu. Jadi nggak perlu asin-asin, kan gitu. Ini belajar ridho karena niat apa kita? Ikhlas, nggak peduli. Ya, ini ngobrol aja. Tadi malam saya baru dibilang orang gini, aku itu pengen ketemu, yang mau ketemu itu laki-laki. Mau ketemu, ngapain? Pengen curhat, cerita. Oke, aku itu boleh nyicil curhatnya di WA, nggak usah ketemu, nyicil gitu. Di antara yang mau di WA kan itu istrinya itu suka ngerenengi saya sama suaminya. Kalau nonton TV One baru ada saya, istrinya komen kayak gitu kok ditonton, bla bla bla. Itu komplit. Suaminya mau ngomong, sudah stop aja, aku bilang gitu. Karena apa? Aku tidak akan berubah dengan komen istrimu. Gitu. Terus kalau istrimu seperti itu maaf, bukti ketidakberdayaan kamu mendidik istrimu. Nah, udah marah sido curhat atau mau disalahke. Jadi gitu. Itu bukti ketidakberdayaan kamu untuk mendidik istrimu. Kenapa istrimu suka ngomong kasar, ngatain suaminya dengan kaki 4 kali ini kan bentuk ketidakwibawaan kamu sebagai seorang suami. Nah, kenapa tidak suka dengan ustadz-ustadz? Nanti dikoreksi bahwa perempuan itu harus mencari keridhaan suami, bukan perempuan yang seperti itu. Makanya nggak seneng kalau dinasehati. Itu Bu. Ya, jadi kita bisa segala sesuatu menjadi nyaman kalau niat ridho. 2, nanti waktunya habis, saya coba sampai 30 menit saja, kemudian dibuka tanya jawab. Ya, biar tanya jawabnya agak panjang. Nanti kalau tidak ada yang bertanya baru saya lanjutkan. Ya, saya sampai jam 9.30, terus nanti saya caos. Yang kedua, bagaimana cara mencari keridhaan Allah? Tadi ikhlas. Yang kedua, mari kita belajar mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Ketika kita berteman, saya tidak akan membenci hanya karena penampilan dia kurang bagus. Saya tidak akan membenci hanya karena dia orang miskin. Saya tidak akan membenci hanya dia kurang cantik. Tapi aku bisa membencimu ketika kamu tidak taat kepada Allah, ketika kamu akhlaknya berseberangan dengan Allah, ketika kamu itu bisa. Jadi cinta kita bukan karena sesuatu tapi karena Allah. Benci kita juga bukan karena sesuatu dunia ini tapi karena Allah. Aku suka sama kamu karena kamu orang yang menegakkan kalimat Allah, yang membela Allah, yang dimanapun ingat Allah. Jadi aku pengen bersahabat dekat dengan kamu. Aku tidak suka karena kamu ini. Jadi semuanya, ya. Nah, mulai sekarang kita kemudian milah dan milih. Cari teman nggak boleh pilih-pilih, harus pilih-pilih. Kalau ada orang cari teman nggak usah milih-milih. Saya justru cari teman harus milih. Milih yang seperti apa? Yang ini tadi, untuk mendapatkan keridhaan Allah, bersahabatlah dengan orang-orang yang tinggal di jalan Allah. Kita bebas, ya, bebas milih mau cari teman yang model apa gitu. Benci juga karena Allah. Jangan malah aku nggak suka pergi dengan dia. Kenapa tiap masjid dihampiri? Itu kan mereka cocok gitu kan. Ada orang yang nggak suka nek pergi dengan si A karena apa? Anggreono masjid dihampiri gitu. Nggak suka, sukanya yang ini. Jangan ya, untuk mendapatkan ridho Allah, cintai seseorang karena Allah, jauhi karena Allah. Di surat Mujadilah ayat 22 seperti tadi dikatakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas dengan limpahan rahmatnya. Jadi teman itu rahmat, suami itu rahmat, anak-anak itu rahmat, semua adalah hadiah dari Allah. Ketika kita ridho dengan semua yang dihadiahkan Allah kepada kita, maka Allah pun akan ridho dengan apa yang kita lakukan.
Apa yang diberikan Allah kepada kita, kita ridho, maka apa yang kita lakukan insya Allah Allah ridho. Yang ketiga, bagaimana cara menggapai ridho Allah? Bersyukur. Ternyata syukur itu ada di mana-mana, ya, bersyukur. Ini ada potongan ayat, cuma saya tidak saya tulis di surat apa. Wa in taskuru yasdohu lakum, ya. Wa in taskuru yardohu lakum. Dan jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu. Bersyukur atas apa, Bu? Semua yang kita terima. Saya pernah menuliskan kecil, kehadiran orang-orang yang tidak menyenangkan kita sesungguhnya atau pada hakikatnya adalah cara Allah mendidik kesabaran kita. Datangnya orang-orang yang selalu membutuhkan bantuan kita, pada hakikatnya Allah mendidik kita untuk menjadi pemurah. Orang-orang yang kelihatannya nggak baik untuk kita, pada hakikatnya mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Bahkan hari ini kalau belum hilang, kalau sudah ya sudah. Ya, bersyukurlah ketika kita punya rival, karena rival pada hakikatnya memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, lebih hebat dan lebih kuat. Kita badminton nggak punya rival. Rumangsane kan paling top. Begitu rivalnya teko, namplek salah, baru mikir, wah aku harus belajar ini, kalau enggak aku kalah. Coba kalau di Jogja ini ustadzahnya cuma satu, isoy yang mengono kuwi wae gitu. Tapi karena Al-Hijrah, hari ini saya, besok Bu Mulyani, besok Bu Nuridayani, besok Bu Aisyah, besok Bu siapa. Nah akhirnya semua orang ini pengen belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik. Bersyukurlah, jangan dianggap musuh. Ketika ada orang rival dengan kita, jangan dianggap musuh, tapi itu motivasi buat kita untuk menjadi lebih hebat. Itu bersyukur namanya. Karena bersyukur itu tidak hanya dengan hati, tapi harus diimplementasi dengan langkah nyata. Gimana saya bersyukur dengan harta saya? Saya menafkahkan harta di jalan yang benar. Gimana saya bersyukur dengan kecantikan kita? Kita hiasi dengan kecantikan pula amal ibadah kita, begitu seterusnya. Ini potongan ayat, cuma saya lupa nulisnya ayat apa, ya. Wa in taskuru yardohu lakum. Jika kamu bersyukur, Allah akan ridho dengan kesyukuran kamu, karena Allah maha mensyukuri. Artinya apa, Bu? Semua yang hadir di lingkungan kita cuma alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masa punya anak 3 kok yang satu nakal pol. Akhirnya alhamdulillah ada satu yang nakal. Loh kok alhamdulillah? Yang bikin aku rajin tahajud itu dia. Yang bikin aku rajin puasa sunnah itu dia. Yang mengeluarkan air mata saya itu dia. Orang kalau nggak pernah nangis, kelak nangisnya di akhirat. Tapi sekarang nangis dari siapa? Ada satu anak yang beling itu yang membuat kita selalu nangis gitu. Ya Allah, akhirnya bersyukur. Ya tuh, Bu. Kadang-kadang ada orang stres karena anaknya begini-begini. Kenapa? Saya di mana-mana matur. Kapan itu hari apa? Kamis di Madinah itu saya matur bahwa saya barusan ngisi webinar dengan UMY yang menyatakan bahwa tahun 2023 bulan Januari sampai Oktober terjadi kasus 900 bunuh diri di Indonesia. Januari sampai Oktober 10 bulan 900, alias per bulan itu 100 orang bunuh diri. Indonesia, Jogja, oke. Kasusnya apa? Yaitu tidak damai dengan keadaan. Pengen ini, tidak bersyukur. Nggak damai dengan keadaan. Ketika kita sakit berkepanjangan, bunuh diri. Padahal orang yang berdamai dengan keadaan, ya Allah ya Rabb, selagi tertusuk duri saja menggugurkan dosa, aku ridho dengan sakitku selama ini, insya Allah dosane entek. Nggak bersyukur. Banyak
Kasus ekonomi mah nggak terlalu banyak. Yang banyak apa? Kasus pemuda putus cinta. Iya, istri pacar hamil yang gantung yang cowok. Yang terakhir yang terjun dari lantai 4 asrama. Tuh banyak sekali sehingga diangkat menjadi satu topik kemarin. Ya, terapi Al-Qur'an tentang depresi. Itu kan bentuk-bentuk depresi. Karena apa? Tidak pandai mensyukuri. Ternyata anak beling ini bersyukur ya Bu, bisa membangunkan kita tiap malam tahajud ya. Coba anaknya baik-baik saja, kita tidur ngelempus loh Bu. Tuh, oke, keluarga baik-baik saja tidur gitu. Tapi ada cobaan kemudian kita ini pas. Yang keempat dengan rukuk dan sujud. Ini agak penting sehingga saya lonjakkan sedikit. Rukuk dan sujud, ibu-ibu bisa lihat surat Al-Fat, surat 48 Al-Fat, terus ayat terakhir ayat 29. Saya sampaikan sedikit saja. Muhammadur Rasulullah, orang-orang yang mengikuti Rasul, orang-orang yang di belakang Rasul, atau kalau kita pengikut-pengikut Rasul. Walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Mereka itu keras terhadap orang kafir dan mereka bergandeng tangan atau lembut terhadap sesama muslim. Ya. Tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Mereka rukuk dan sujud mencari keridhaan Allah dan ada bekas sujud di dahinya. Artinya apa Bu? Artinya gini, umat-umat Rasul yang diridhoi Allah itu yang rukuk dan sujud, yang menampakkan bekas rukuk dan sujudnya. Jangan dipahami keningnya hitam. Karena ketika kita keningnya hitam, rame-rame ke salon. Kening saya hitam, sini saya hitam, wes mangkat kabeh ning salon ngantri. Jadi jangan dipahami bekas rukuk dan sujud itu dengkule kapalen, tangannya keras-keras kulitnya, dahinya hitam. Bekas rukuk dan sujud adalah karakter yang muncul dalam diri sebagaimana karakternya para pelaku sholat. Tampak rukuk dan sujud, orang yang rukuk dan sujud itu rendah hati, maka wujudnya bekas rukuk dan sujud adalah punya pribadi yang rendah hati. Orang sholat itu jujur, sendiri, berdua, bersepuluh, rame-rame, sepi, rokaatnya sama, yang dibaca sama. Maka bekas rukuk dan sujud lahirnya pribadi yang jujur. Sholat itu bekasnya ikhlas, ya. Tanda ikhlas ketika kita belum melakukan kita nggak nyaman, ketika kita terlupakan kita gelo, ketika nggak melakukan nyesel setengah mati, itu tanda ikhlas. Maka ikhlas kita berbuat ketika nggak kesampaian itu gelo, nggak perlu dibayar, nggak perlu diini sholat, tapi kita semangat. Di antaranya seperti itu. Bekas rukuk dan sujud itu disiplin. Kalau tidak disiplin, rukuk sujudnya perlu dipertanyakan. Jadi penjenengan juga perlu mempertanyakan saya tadi telat, yeah. Rukuk dan sujudnya gimana? Karena melahirkan disiplin. Jadi rukuk sujud tidak di sini letaknya. Rukuk dan sujud itu bekasnya menjadi hamba-hamba yang pemurah. Karena sehebat apapun sholat kita, bacaannya tartil, gerakannya tumakninah, kalau penjenengan belum assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, sholatnya belum sempurna. Sebagus apapun penjenengan, kalau penjenengan belum peduli terhadap kanan kiri penjenengan, terhadap orang-orang di sekitar penjenengan, itu namanya belum rukuk sujud yang bagus.
Paham Bu? Ininya hitam tapi pelite pol. Enggak. Rukuk dan sujud itu assalamualaikum, gelem weweh ning tangga teparo. Ngerti teman-teman kita yang kekurangan, ngerti yang membutuhkan, kita ulungi. Itu bekas rukuk dan sujud sholat kita. Jadi umat-umat Rasul bukan sekedar yang hitam. Saya tidak menyalahkan yang hitam, monggo saja, wong itu digawe ya kena kok. Tapi lebih kepada mengimplementasikan sholat dalam kehidupan nyata. Ya Omo, saya pernah matur dulu, almarhum Pak Nardi Sauri masih sugeng pernah cerita, nek kalian do ngerti ganjarane wong bayari jajan mesti do rebutan nek jajan. Rebutan bayar ora rebutan semingkir. Wayam bayar, wah aku arep neng kamar mandi sik gitu. Bayar ini, tapi justru kita berebut ketika apa? Ketika kita tahu bahwa itu termasuk bekas sholat. Lah bunda sedekah kok bayari jajan, masya Allah. Lali jajane setengah rolas bar nggo jajan terus dinggo duhur apa ratop energi penjenengan. Seperti itu, ya. Ini bekas sholat. Kemudian berzikir, banyak berzikir supaya mendapatkan keridhaan Allah. Yang terakhir dengan ucapan-ucapan yang mengandung kemuliaan dan kebaikan. Ini juga ada di surat Toha untuk mengakhiri menuju tanya jawab. Di surat Toha surat ke-20 di ayat ke-109 itu ada kalimat bahwa pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih dan dia ridho perkataannya. Jadi besok yang berguna di akhirat itu kalimat-kalimat, kata-kata yang mengandung kemanfaatan. Maka ketika kita berbicara, yuk kita berbicara yang ada manfaatnya. Gitu nggih. Nah itu saja. Monggo saya sengaja percepat supaya kita bisa tanya jawabnya agak banyak. Monggo disilahkan. Bunda mohon maaf saya takut lupa. Kalau sekira gini loh, sebelum kita menjawab, sebelum kita berdebat, sebelum kita itu berargumen, itu kita menentukan kira-kira efeknya apa. Kalau kita sudah tahu bahwa kita terangkan seperti apapun dia tidak akan mempan, ya nggak usah diterangkan. Biarkan nanti terbukti oleh keadaan. Jadi yang kita terangkan itu orang yang tidak tahu, bukan orang yang pura-pura tidak tahu. Ini beda. Kalau orang itu pura-pura tidak tahu, orang itu ngetes, orang itu ini, itu nggak ada gunanya. Maka dalam kajian sering ada door prize. Jamaahnya bilang, panitianya, bunda nanti bunda memberi pertanyaan. Saya bilang, kalau aku yang memberi pertanyaan itu ngetes, karena aku sudah tahu jawabnya. Beda kalau yang tanya itu jamaah, karena jamaah memang butuh jawaban dari saya. Jadi dibalik yang dapat door prize yang bertanya, saya bilang gitu. Karena kalau yang tanya saya kan saya sebenarnya udah tahu jawabnya, hanya pura-pura bertanya kan, seperti seorang guru. Tapi bagi jamaah tidak terlalu banyak masukan. Beda kalau yang tanya itu jamaah, itu betul-betul sesuatu yang membuat bingung. Nih, oke, sekarang begini Bu, nggak usah dijawab kalau memang kira-kira kita sudah tahu tetap bermasalah. Ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Yang sedang seneng-senengnya dukung Pak Ganjar, mbok tok ceritani Pak Ganjar itu kayak apa ya ora percaya. Yang dukung Pak Prabowo, tok ceritani Pak Prabowo itu gimana ya ora percaya. Yang dukung Pak Anies juga demikian. Jadi kita lebih baik kepada orang yang nggak ngerti. Maka Islam mengajarkan jangan mengagamakan orang yang sudah punya agama, karena dia susah, sudah punya pendirian. Nah, terus langkah kita apa? Siapkan saja fakta-fakta yang ada. Perlahan. Pagi hari ini, tadi malam, kita mendapatkan satu fakta bahwa di rumah sakit seorang dokter kebingungan karena jenazah Yahudi belum 1 hari sudah bau nggak karuan. Di situ ada kayak ruangan bersap-sap. Jadi jenazah di lantai, di rak 1, 2. Jadi kayak kita rak sepatu gitu loh.
jenazahnya di sini banyak, dikira orang Yahudi nggak ada yang mati, ribuan. Kenapa kita taunya Israel? Kenapa kita taunya Palestina? Karena medianya berpihak kepada. Sekarang kan tergantung media berpihak kemana. Ya, saya sampaikan. Ini pusing. Karena jenazah Yahudi belum 1 hari sudah menyebarkan bau busuk. Padahal jumlahnya banyak. Ini sebenarnya fakta. Ketika kita takziah, ada jenazah yang baunya wangi, ada yang jenazahnya wajar-wajar saja, ada yang tidak wajar, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan hariannya seperti apa. Jadi ini sodoran baru fakta bahwa jenazah Yahudi ternyata tidak sampai 1 hari baunya sudah menyengat. Berbeda dengan jenazah orang-orang Palestina, misalnya seperti itu. Jadi ini fakta yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa kita. Apalagi kita diklaim, kamu juga nggak kesana. Seperti ketika kita diklaim kita itu orang Islam itu seneng ngarang, yang notaben belum ngerti akhirat itu seperti apa, tapi sudah ngomong surga karo neraka, kan gitu. Ngandani wong ora mudeng itu ora iso. Kita doakan saja. Tuh. Terus yang kedua, saya matur kemarin di media sosial juga ada seorang mbak-mbak yang mengatakan Jojo percaya survei. Survei itu tergantung siapa yang nyurvei dan keinginannya apa. Terus dibantah, kenapa kamu ngomong seperti itu? Ternyata mbaknya menjawab, aku ini petugas survei dari sebuah TV. Jadi kalian harus percaya, hari ini aku survei, yang nyuruh kubu ini dibayar segini, ya otomatis hasil surveinya nanti menang ini gitu. Jadi nggak usah percaya gitu. Itu yang ngomong sendiri petugas survei. Jadi terakhir jawab pertanyaan Ibu. Terakhir, kita itu dipermainkan oleh media. Media mana yang lebih condong kemana? Medianya condong kepada Palestina, mungkin kita diem-yemi. Tapi media yang condong pada Israel, ya otomatis kita dibombardir tidak dengan bom, tapi dengan berita-berita yang membuat kita tambah hancur, tambah shock gitu. Jadi itu tergantung. Monggo, bismillah, yang penting nek bar salat rakitang sidik sebut saudara-saudara kita kaum muslimin untuk diberi keselamatan oleh Allah. Itu hanya itu yang bisa kita sampaikan, yang lain nggak bisa. Ya. Yang lain? Ya, di belakang ada ibu-ibu yang saya hormati. Itu benar tapi tidak 100% benar, itu salah tetapi tidak 100% salah. Keridhaan orang tua itu kelegaan hati yang nyuwun sewu. Setiap orang tua pasti diawali dengan rasa kurang ridho, gelo dan sebagainya ketika anak tidak bersanding dengan kita. Kemarin saya jagong manten, sebelumnya ibu bilang gini, kowe kok ndang nikah toh, padahal pikirku mbok sok ben rong tahun meneh, 3 tahun meneh gitu, karena menganggap anaknya lagi 24 gitu, sok bayi gitu. Ini kan sebenarnya bentuk tidak ridho. Tapi ketika kita belajar banyak ridho dan tidak ridho, eksekusi takdir dari Allah pasti terjadi. Maka kita harus belajar ridho dan ridho. Kalau rezeki anak saya di Jakarta, ternyata aku ridho ya tetap neng Jakarta, aku tidak ridho ya neng Jakarta. Kalau begitu dia berangkat tidak ridho, sekarang saya akan membenahi batin saya untuk ridho. Bu, samatur, ada satu kisah seseorang yang menggunakan malamnya untuk berdoa. Karena doa ini tidak di dalam Al-Quran, jadi samatur, dia berdoa gini, ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku ridho kepada anak-anakku. Kemudian disebut nama mereka satu persatu, anaknya disebut satu persatu dengan ridho paripurna,
dengan ridho yang sempurna-sempurnanya, dengan ridho yang paling komplit, maka turunkanlah ya Allah keridhoanmu kepada mereka. Ini sampai saya jiplak, saya simpen, saya dapat kiriman. Ini luar biasa, ini bukan Quran, tapi kan keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tuanya. Maka ketika 3 anakku, panjenengan putrane berapa? Kalau malam habis tahajud sebut satu persatu, ya Allah ya Rabb, aku ridho kepada anakku ini. Ridho dengan seridho-ridhonya, ridho selengkap-lengkapnya aku ridho, maka turunkanlah keridhoanmu. Ya Allah, aku ridho dengan anakku ini, walaupun mungkin anak ini nek dikongkon merengut, nek diceluk malah bentak, nek di ini, tapi kita sampaikan ke Allah, aku sudah ridho ya Allah, aku ridho dengan kondisi anakku, maka turunkanlah keridhoanmu. Karena ridho orang tua akan menghadirkan keridhaan dari Allah. Bisa jadi ibu itu orang tuanya ridho, tapi memang jatah rezekinya belum, karena sudah tertulis ya. Ini sama dengan pertanyaan, kalau orang sakit itu banyak dosa, untuk siapa dulu? Untuk Nabi Ayub ya ora cocok, wong Nabi Ayub itu taatnya sudah setengah mati kok, gitu Bu, nggak cocok. Tapi untuk mungkin saya bisa jadi. Kemudian begini, orang itu nek bojone ra manut, istrinya ngeyel, suaminya bertingkah, mesti karena ibunya itu nggak baik. Nggak juga. Nabi Nuh itu apike luar biasa, anake karo bojone nggak manut, ya kan Bu? Jadi kan nggak bisa. Nabi Ayub taat luar biasa, istrinya ya dong, enggak Bu. Berarti itu ujian kita. Karena Allah tadi ngendika ridho, ini juga ujian Allah menguji keridhoan kita terhadap takdir. Anak kita golek gayan seret itu juga menguji keridhoan kita terhadap kepastian dari Allah. Anak kita jodohnya lama, itu juga nguji keridhoan kita terhadap takdir Gusti Allah. Jadi pahami bahwa kita itu tidak berhenti dari ujian. Di surat Al-Mulk Bu, ayat 2, monggo nanti dilihat saja. Allah menjadikan hidup dan mati hanya untuk menguji kita siapa yang lebih baik amalnya. Itu saja ya. Jadi bisa berarti ujian. Orang tuanya ridho tapi anaknya juga nggak kunjung berhasil gitu. Tapi doa ini tadi bagus Bu, dan itu tidak ada di dalam Quran, maka bisa dibaca dengan bahasanya sendiri. Ya Allah, aku telah ridho kepada anakku, sebut namanya satu-satu, hadirkan keridhoanmu ya Allah. Bagus banget itu yeah. Ridho kondisi anak kita, walaupun sok nganyel kayak gitu nggih Bu nggih, sok bikin mangkel gitu, tapi kita sampaikan ridho. Oke, ada yang satu atau dua lagi? Tidak ada. Ternyata jam juga begitu cepat. Tahu-tahu sudah nyaris jam 10. Tapi saya masih membuka satu. Saya jam 10.30 di Gedong Kiwo. Insya Allah nanti bisa perjalanan. Cari aja yang belok kiri, jadinya lampune bablas terus gitu ya. Ya, monggo. Ada yang tanya sini? Ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya kepada kita, singkatnya begitu ya. Jadi ada seseorang yang mestinya memenuhi kewajiban ke kita, tapi orang itu tidak memenuhi. Hati kecil saya nggak ikhlas. Supaya saya menjadi ikhlas gimana? Oke Bu, kita ditinggalkan oleh seseorang yang kaya. Mari kita sadari bahwa Allah lebih kaya. Kita ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan kita. Mari kita sadari bahwa Allah lebih dekat dengan kita. Kita ditinggalkan oleh orang yang menyayangi kita, tapi kasih sayang Allah jauh lebih besar dari kita. Ketika
hak-hak kita dizalimi, hak-hak kita tidak diberikan, yang bisa kita lakukan adalah ngolah hati. Ibu, kembali kepada syukur. 15 tahun aku ditinggal, tidak diberi ini itu, aku bisa. Karena ada Allah di sampingku. Karena ada Allah yang selalu mencukupiku. Demi harga diri, demi semuanya, kalau aku sudah mengingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, itu tidak keluar, berarti apa yang dia bawa bukan rezekiku. Berarti rezekiku tidak lewat dia. Saya kembali, saya buka rahasia dengan Bu Lina. Ada orang datang ke rumahku, terus aku bilang gini, sebentar aku tak masuk dulu, mau ngambil sesuatu. Ternyata begitu saya keluar mau tak kasihkan, sudah keduluan dikasih suaminya Bu Lina, terus pergi. Apa yang kukatakan di hati? Rezeki dia tidak dititipkan ke aku sama Allah. Ya sudah, rezeki dia tidak dititipkan ke aku, titip ke Pak Wastajib, makanya yang memberi beliau bukan aku. Ini sama, rezeki ini penjenengan tidak dititipkan oleh Allah kepada ini. Rezeki penjenengan dengan jalan-jalan yang lain. Oh, usaha penjenengan lancar, oh ini semuanya itu jalan rezeki. Jangan menghitung dosa dia karena itu wilayah Allah. Terus bagaimana bisa ikhlas? Kemarin saya cerita juga di Madinah, ini ada beberapa yang Madinah. Saya bilang, saya ketemu laki-laki buta, dia buka pijet. Kemudian ada seorang perempuan janda, punya anak umur 15 tahun lumpuh dan sulit bicara, punya adiknya usia 2 tahun. Suaminya dulu tidak sanggup dengan cobaan Allah yang seperti itu, dia ming. Laki-lakinya ming, tahu kan ming? Apa? Pergi tanpa pamit, ming. Istrinya ditinggal dengan 1 anak nyaris lumpuh dan bisu, yang 1 lahir, sekarang umur 2 tahun. Karena seringnya dipijetkan nenggone orang buta ini dulu istrinya juga buta, meninggal pandemi. Terakhirnya dia nikah, lebih muda yang tukang pijetnya, yang buta ini lebih muda. Tapi ini simbiosis mutualisme. Saya di WA, Bunda kapan ngisi di daerah sini? Besok pagi aku ngisi, pokoknya pinarak ke tempat saya mampir Bu. Dalam kondisi ya Allah, ya kondisi seperti itu, yang suami buta, yang istri punya itu gitu. Terus saya kembali seperti yang saya webinar. Ini tadi nggak berani ngomong sama ibu. Pantang saya untuk ngomong sabar gitu, karena sesungguhnya dia jauh lebih sabar mengaku. Isin aku, gitu kan? Dia diuji dengan 15 tahun tanpa nafkah dari suami, sementara punya anak-anak yang cuma dijanjani sabar. Lah kok aku harus wani ngomong sabar, ya kebalik toh. Nah, saya di tempat orang yang buta tadi, saya juga nggak bisa berkata sabar, karena aku ngerti dia sabari pol. Ini dalam psikologi kemarin kita ngomong, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah, ibu penjenengan hebat, ibu kuat, ibu terpilih oleh Allah untuk menjadi perempuan yang luar biasa. Sudah nggak metu lagi kata sabar, wong sabar beliau itu santai-entean. Itu loh Bu, ya. Sabar beliau itu ya ini. Jadi ketika kita itu dicurhati orang, tidak mesti kata sabar itu tepat. Karena ketika kita pok-pok sabar, malah dia jawab wis suwe ngono ki. Ya, sabar, wis ngantek kesel iku sabar ini. Sabar, wis ra tok kon, wis ra butuh tok kon, aku wis sabar gitu. Tapi bukan, yang kita lakukan adalah penjenengan hebat, top. Allah memilih penjenengan menjadi perempuan yang luar biasa, penjenengan terpilih, penjenengan istimewa, penjenengan ini. Itu yang kita lakukan, bukan lagi sabar-sabar. Oke, ini ra diuji. Iso ngomong sabar-sabar sing diuji wae. Ini Bu, saya ceritakan di mana-mana. Ini nggih simbiosis yang luar biasa. Terus saya tanya, "Lah ngopo Mas? Kok akhirnya jadi seneng yang buta ini?" Iya Bu, kasihan.
Dia itu mau terapi anaknya kemana-mana nggak punya duit, mosok gendong sing siji anake lumpuh, gendong sing cilik terapi nggak punya duit. Lah saya kan bisa terapi, siapa tahu ini jadi ladang saya. Itu sing wuto. Terus sing lari ini, ya Bu, beliau kan ya buta dan duda. Dia butuh orang yang dampingi, yang melek gini-gini. Akhirnya saya nikah dengan dia. Saya bilang, kalian berdua kok so sweet banget, top aku. Dia, Bu, saya diampir ke rumahnya betul. Terus disuguh maem, leku arep maem ki ya Allah, maem ora nek ora, dia sakit hati keloro-loro. Nek maem apa ya aku ki tega. Akhirnya bismillah, hari ini aku pertama kesini, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Kalau kemarin aku mampir mergo diampir ke, insya Allah aku akan sering mampir tanpa dia ampir ke. Paham Bu? Paham? Artinya seperti itu. Ini kok tak onekke sabar loh, aku kalah sabar sama dia. Ya udah top gitu nggih Bu nggih. Itu saja yang saya haturkan. Tentu banyak salah, mohon untuk dimaafkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ridho dengan segala takdirnya. Bunda-bunda Al-Hijrah Community yang saya hormati, yang saya takdimi, demikian yang saya haturkan. Banyak salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.